Jadi kalau ada yang mau meninggal, nih, laqinu inda mautakum biqaulin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi mengajari orang yang mau mati itu, Pak, jangan kayak bapak zikir sholat. Ya, ini ada yang sakaratul maut. Ikut ya mak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sengsara mak tu deh. Ya, jadi kata Nabi pelan-pelan. La ilaha illallah. Dengerin dia baca. Dengarkan aja. Belum juga dia bisa baca, ulang lagi. La ilaha illallah. Tengok aja lidahnya. Bergerak lidahnya. Berarti dia baca tuh. Jangan tengok bibirnya. Karena bacaan ini bukan bacaan bibir, dia bacaan lidah. Itulah hebatnya Allah tuh, Pak, ya. Luar biasa, Pak. Jadi kalau ada sebodoh-bodohnya orang mati, nak mau mati tak bisa baca la ilaha illallah. Tapi berdasarkan survei seorang dokter di sebuah rumah sakit di Jakarta, dari 1.000 orang yang dia pimpin untuk baca kalimat la ilaha illallah, itu yang bisa hanya 7%. Hanya 7%, Mbak. Dari 1.000 orang yang bisa baca la ilaha illallah, 7% dari 1.000. Berarti 70 orang. Yang 930 tak kayak apalah nasibnya. Setelah ditelusuri, penelitiannya itu ditelusuri sampai ke rumah, ya. Kebiasaan orang tua ni, kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Solat di awal waktu berjamaah. Nah, mudah-mudahan masuk kita. 2, setiap hari baca Quran. InsyaAllah masuk kita. Ya, Pak. Nah, 2 ini, Pak, yang jadi amalan sehingga dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Survei, Pak, saya baca artikel. Nah, jadi bacanya begitu, Bapak Ibu. La ilaha illallah. Setelah itu dibacanya, jangan ada suara lain yang masuk ke telinganya. Karena itu kalimat terakhir. Jangan pula nanti datang adiknya, oh abang. Nah, itu dah lain lagi tuh. Mesti diulang lagi nanti talqinnya. Karena kalimat terakhir itu Allahumma ja'al akhira kalami indantihai ajali qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir dari perkataanku pada saat aku mau mati la ilaha illallah. Nah, jadi ini jangan laju-laju bacanya. Kalau tak bisa juga dia baca la ilaha illallah itu macam mana? Karena mungkin udah terlalu berat dia sakitnya. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan kalimat jalalahnya saja. Allah. Allah. Allah itu pun bukan kalimat bibir, Pak. Kalimat lisan. Allah. Allah. Kalau bisa sempurna, kalau masih kadang-kadang kan ada orang yang mau mati itu nampaknya sehat saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kalimat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang kalimat tasyahud itu biasanya adanya cuma di sinetron. Ya, Pak, di kenyataan payah Pak Dokter, ya. Payah carinya Pak Dokter, ya. Adanya itu di sinetron. Biasanya. Dah. Setelah itu apalagi tugas kita di samping mental gini, bacakan surah Yasin.
Iqra'u surat Yasin, bacakan surat Yasin. Tapi baca surat Yasin ini dua pilihannya, Pak. Dua. Ya Allah, andai kata kehidupan bagi dia lebih baik daripada kematian, sehatkan dia. Tapi andai kata kematian lebih baik bagi dia daripada kehidupan, segerakan dia untuk mati. Jadi jangan, ya Allah mudah-mudahan dengan Yasin kau copeknya mati. Jangan. Karena Yasin itu bukan untuk membunuh orang, Pak. Kalau Yasin itu untuk membunuh orang, banyak orang dah sembahyang baca Yasin dia mati kan, manu-manu dunia ya. Ya, Pak. Tapi Yasin itu bukan untuk membunuh orang. Jadi niatnya begitu. Ya Allah, kalau hidup ini bagi dia baik, sehatkan dia. Tapi kalau mati lebih baik daripada dia hidup, maka segerakan dia. Karena dia orang baik. Tuh, baca surah Yasin. Jadi niatnya seperti itu, Pak Bu. Baca surah Yasin untuk orang yang mau mati. Lalu kemudian berprasangka baik terhadap orang yang akan meninggal bahwa ia adalah husnul khotimah. Nah, ini doa ini untuk kita nih, Pak. Untuk kita yang hidup sekarang nih, supaya besok matinya husnul khotimah. Ini bukan kita bacakan untuk orang yang mau mati, ini untuk kita. Untuk kita. Ya, Pak, ini untuk kita. Allahumma ij'al, itu Allahumma ij'al sebenarnya, Pak, ya, karena ini tulisan umum jadi begitu dia. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yaumal alqaka. Jadi kalau tulis bahasa Arab itu enaknya ditulis Arab, Pak, baca ya. Tulis umum itu payah baca ya. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Nah, terus untuk orang yang mau mati apa yang kita bacakan nih? Kita doakan sama Allah. Kalau kita di rumah membaca Allahumma hawin alaina, kalau kita berjamaah. Kalau kita sendiri Allahumma hawin alayya, kalau kita sendiri. Kalau untuk orang yang mau mati itu tergantung laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ini dia bacanya Allahumma hawin alaihi fi sakaratil maut. Kalau perempuan hi-nya ini ditukar jadi ha. Allahumma hawin alaiha fi sakaratil maut. Ya Allah, jadikan, kamu berikan kemudahan kepada si fulan ini untuk menghadapi kematian. Dah, Pak? Kalau sudah mati, ini lagi. Kita balik kemari. Kalau sudah mati ngapain lagi? Ini kan dah selesai nih, mati dia. Udah diperiksa, cek sininya bergerak enggak, sini Pak dokter yang paling tahu. Pak dokter sini apa dokter? Denyutnya kan, denyut sini ya. Nah, tuh. Jadi kalau dah tak berdenyut, Pak, kita ini berarti dah mati dah. Kalau dipegang dah agak lemah denyut kita nih, berarti agak-agak dekat juga berarti kan. Tapi sekarang masih kuat-kuat kan, Pak? Kalau dah lemah-lemah, tuh. Ya. Dah ceritanya udah wafat, udah mati, lalu apa lagi? Satu, pejamkan matanya. Pejamkan matanya nih. Dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tekan dagunya ke atas. Ininya ditutup sama tangan ini tutup. Ininya ditarik ke atas. Dagunya. Tarik ke atas. Pak Ustaz, ini orang ini tak bisa ditarik ke atas. Nyon lah abi gigi. Gigi dah abi. Buka gitu. Kobek. Ikat. Tapi jangan dengan tali plastik.
Bu cari pula tadi teyen. Jangan. Cari kain tipis. Serban kah, serban tipis, jilbab ibu kah yang tipis, kain. Supaya apa? Supaya tak berbekas. Karena kalau tali berbekas, Pak. Karena mayat itu kalau orang tuh kalau udah mati darahnya kan tak bergerak lagi, Pak Dokter ya. Itu kalau tertekan dia jadi biru. Ya, nanti sini tertekan jadi biru. Kalau udah jadi biru lalu orang berpikir, ini jangan-jangan kena santet matinya, biru badannya. Padahal awak yang salah. Ya. Iya. Nah, jadi ini ditutup bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ini tekan ke atas, tak mau juga dia diikat. Tangan dilipat seperti kita sholat. Ukurannya ini aja. Pergelangan kita ini ketemu sama punggung pergelangan tangan. Kalau bisa, karena kita sholat posisinya begitu. Jangan gini pula. Payah dia, kalau orang gemuk suruh gini mana bisa. Tak bisa juga. Telapak ini tangan ketemu sama punggung telapak tangan. Kalau tak bisa juga. Kalau tak bisa yang begini, tak bisa yang begini, ketemukan ini sama punggung telapak tangannya. Ya. Nah, seperti itu. Lalu apalagi kaki, luruskan, ikat jempol sama jempolnya supaya kakinya rapat, tapak kakinya supaya rapat, supaya nggak begini nanti, susah nanti mengkafaninya kalau kakinya terbuka. Jadi dia mesti diikat. Ya, kalau tak punya jempol dia, berarti telapak kakinya tuh yang diikat. Yang gampang, yang mudah itu mengikat jempolnya, Pak. Itu paling mudah supaya lurus jempol. Ya. Kalau polisi sekarang kan gitu juga, Pak. Kalau menggari orang kan nggak di sini yang diikat, jempolnya aja kan, biar nggak nampak-nampak kali. Dah selesai. Sudah itu diapain? Tutup sama kain. Tanggalkan bajunya kalau bisa, tanggalkan celananya kalau bisa. Kalau tak bisa, gunting. Tukar setelannya dengan setelan kain panjang. Ya, Pak. Karena kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, pakai ini nanti berbekas. Maka buka, potong, kalau masih bisa dibuka celananya, kalau tidak gunting aja. Nggak apa-apa. Gunting. Bajunya gitu juga. Gunting, ganti dia dengan tutup kain panjang. Mukanya jangan ditutup dengan kain yang tebal. Mukanya tutup dengan kain tipis. Supaya apa? Supaya pelayat mudah melihat. Ya, jadi tak perlu dibuka-buka kali. Ya, cukup nengok dari luar saja. Tapi kalau ada saudara kerabat biasanya nengok, atau sahabat dekat ditengok, dibuka aja tuh. Ya. Dah, Pak, Bu, ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Ibu pernah kan ngurusin orang sakaratul maut? Pernah kan? Nah, terutama orang-orang dekat kita lah ya. Jadi orang sakaratul maut ini, Bapak Ibu, ini tergantung pada amalnya nih, tidak bisa kita paksakan. Kalau amalnya baik dia mudah nih, kalau amalnya tak baik itu payah juga dia. Payah mau mati. Karena saya sudah banyak jumpa dengan orang-orang yang macam-macam. Ada yang sampai pipis-pipis, ada yang sampai beol-beol, ada yang bolak-balik nggak mati, macam-macam. Ada yang matinya tenang aja. Sedang ngomong Pak mati. Sedang saya pangku mati dia. Saya bacakan talqin itu la ilaha illallah, dia ikut bersuara, dengar saya Muhammadur Rasulullah, dia baca Muhammadur Rasulullah, mati. Itu membawa kandungan. Itu dipompong tuh, Bu. Dari kampung saya mau dibawa ke kota, itu nggak bisa zaman dulu. Itu pakai pompong. Pompong tahu, Bu? Nah, dipompong tuh lah. Saya tengok lain dia. Saya pimpin, meninggal dia. Kata maknya, ngapa kau pimpin? Kalau tidak kau pimpin kan tidak mati anakku. Siapa bilang mati juga? Ya, Bu, kebetulan itu bapaknya itu abang sepupu saya, jadi itu kemanakan saya. Kalau tak kau pimpin tadi tak mati anakku dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Oh iya benar.
Mentalkin itu di sebelah kanan telinga atau di sebelah kiri telinga, ya benar. Nah, mentalkinkan itu di sebelah kanan telinga. Telinga dia yang sebelah kanan si mati, si sakaratul maut. Sini. Ya Pak, belum sempurna juga rupanya. Padahal saya udah terpikir tadi itu. Ya, jadi mentalkinkan di sebelah kanan telinga. Ada Bu, Pak? Iya, ya Pak. Kalau matanya nggak tertutup itu bagaimana? Wah, itu. Yang kedua, ya. posisi tangan tadi, apakah tangan kanan di atas atau Ya. di atas? Ya, terima kasih Pak Dokter. Kalau mulut diikat, kalau mata bagaimana? Insya Allah mata kalau dibacakan Bismillahirrahmanirrahim tertutup dia Pak. Insya Allah. Tapi kadang jumpa juga yang tidak tertutup. Macam mana caranya? Tutup sementara sama kapas. Tutup sementara sama kapas. Nanti insya Allah pada saat memandikan dia akan tertutup. Insya Allah. Bacanya itu aja. Orang mati itu Pak, bacaan saktinya cuma satu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan saktinya tuh. Ya. Lalu tangan gimana? Tangan seperti kita sholat. Tangan kanan di atas, tangan kiri kita di bawah. Dapat Dokter ya? Lalu ya. Ya. Oh gitu. Ya. Bacaan doa orang mati ini cuma sederhana. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu aja. Kita nengok dia tuh. Kita buka bacaannya itu. Ya. Baik. Kalau perlu ada yang tulis. Ya, benar. Kita mulai masuk ke memandikan jenazah. Yang pertama yang perlu kita persiapkan, nih dia. Tempat mandi jenazah pasti sudah ada di kelompok kita. Air mutlak secukupnya. Air mutlak ini Bapak Ibu jangan berpikir air yang lain, ini air suci. Air mutlak tu, jangan pula nanti di mana kami boli air mutlak tu Pak Ustaz. Itu air mutlak. Air mutlak tu air suci tu, air suci yang belum terpakai, yang belum dipakai namanya air mutlak. Air mutlak. Secukupnya sebetulnya, ya. Lalu kemudian air daun bidara atau kapur barus. Daun bidara itu sekarang banyak, di rumah saya juga ada. Ya, ini daun bidara ini termasuk kayu pohon yang tidak disukai oleh jin. Saya satu waktu Pak, saya ambil daun itu, saya cuci, saya makan. Enak rasanya, kayak kacang panjang mentah gitu. Lain waktu saya makan lagi, pahit rasanya. Saya pikir ngapa pahit nih. Ketemu saya dengan teman itu alim dia. Saya ceritalah masalah daun bidara nih. Apa dia bilang? Kalau pahit Pak Ustaz, di badan Pak Ustaz itu ada jinnya tuh, ada setannya tuh. Seriuslah. Serius gitu ya. Karena daun itu adalah daun yang paling tak disukai oleh jin. Oh ya juga ya. Besar Pak pohon segini. Kena ada orang ke rumah saya, kesangkut, saya tebang lah. Terus saya tanam sekarang di belakang masih kecil, daun bidara. Daun bidara yang berduri. Kalau yang tak berduri itu apel India namanya. Dia yang berduri Pak. Durinya ngait-ngait dia, kayak kuku kucing dia, tajam-tajam dia. Nah itu boleh Ibu sehari makan daunnya 3, besok 3 untuk ngecek ada jinnya atau enggak badan Ibu gitu.
Ya, kalau lagi suka uring-uringan sama suami, tes makan itu ngunyah tuh. Oh ya, pantas aku uring-uringan sama suami. Rupanya ada setannya dalam badannya. Ya Pak. Lalu air kapur barus ini ya kapur barus yang sudah dihaluskan lah, biasa kayak kita. Jadi ada baskom air mutlak, ada baskom air bidara kapur barus, lalu kemudian sabun yang sudah dihaluskan boleh diparut, ya. Sabunnya ini sabun yang bergengsi lah, jangan pula sabun rinso. Malas ngiling sabun tuh, rinso cair aja lah Pak adanya. Jangan, ini sabun yang berkelas lah. Kenapa? Ini mandi terakhir. Boleh, tapi jangan rinso maksud saya. Rinso itu sabun cuci. Ya pokoknya pembuat cair gitu boleh Pak. Ya, ada pula ini tradisi Pak. Saya pernah bersengketa pendapat juga sama teman. Yang dipakainya sabun batang tuh. Kalau di kampung saya sabun batang tuh dulu mereknya sabun Bandung namanya. Ada kapal pinisi gambarnya kan. Nah itu yang dipakai, yang diparutnya. Saya bilang untuk apa sabun Bandung nih? Sabun batang nih. Ini Pak Ustadz cepat menghilangkan daki. Saya bilang ini orang mati, bukan orang balik dari kerja kebun. Kalau orang balik kerja kebun, yalah banyak tanah-tanah pakai sabun itu kan. Orang mau ngadep Allah masa pakai sabun batang. Pakai sabun yang cantik lah, yang mahal, yang wangi. Sarung tangan bagi yang memandikan. Siwak ini jangan diambil gosok gigi, gundar, jangan diambil kayu siwak. Buat siwaknya itu dari kain kafannya yang dilinting-linting kayak rokok tuh. Itu dibuat untuk siwak mulut, untuk siwak ini lubang hidung, telinga, cik mato, sela-sela tangan dan sela-sela kaki. Maka buatlah yang agak banyak. Biasanya hitungannya ganjil 7, 9, 11 biasanya. Ya. Jadi ngurus orang mati ini Pak selalu pakai bilangan ganjil. Ya. Kenapa? Allah witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah suka yang ganjil. Ya. Jadi kalau bapak kepingin yang ganjil, udah sekarang udah punya nih, kepingin istri 1 ganjil. Kalau kepingin lagi 3 Pak, itu baru ganjil. Iya. Udah ya jangan stres-stres sekali. Kalau 2 nggak boleh Pak, itu genap. Jadi kalau tidak 1 ya 3. Jangan maksimal 4. Boleh kan Bu? Boleh ya. Kalau ini siap-siap aja nih. Dalam hidup saya Bu, udah 31 tahun saya menikah, 1 kata itu yang belum saya dapat. Kalau dapat melompek Bu. Dah, lalu gayung. Ini gayung. Gayung biasalah. Boleh tak mandikan jenazah pakai selang? Semprot kenceng-kenceng kayak nyiram bunga. Ya. Nah, di Mekah gitu Pak, betul. Pak di Mekah tuh itu kita pikir di situ kan masalah agama tak ada problem gitu kan. Tapi kadang-kadang adabnya agak kurang juga. Mayat disemprot kayak kita nyemprot bunga. Iya Pak, ya Allah ya Rabbi. Saya memang ketemu Pak Ji. Ketemu saya dengan orang mandi, karena memang itulah anehnya Mekah tuh. Satu ketika saya berpikir, ya Allah, di manalah jenazah ini keluar? Jumat tuh. Tak lama keluar dari pintu dekat saya itu 9 mayatnya yang keluar dan dipikul. Oh sini rupanya pintu mayat. Subuh saya berpikir, di manalah tempat mayat diletakkan? Saya turun ke base camp bawah tuh, sholat di base camp. Rupanya sebelah saya mayat. La ilaha illallah. Di sini rupa gudang mayat di Mekah nih. Di bawah, di base camp bawah. Nih, gayung dah ya. Jangan Ibu tanya pula merek gayungnya apa Ustaz, enggak usah tanya.
Terus siapa yang boleh memandikan? Nah, ini dia. Kalau mayatnya laki-laki, jenazahnya laki-laki, yang boleh memandikan semua orang laki-laki, standarnya sudah balik dan waras. Nah, jangan pula orang tak waras suruh mandikan jenazah. Ya, laki-laki. Lalu kemudian istri. Istri boleh memandikan suaminya. Bahkan istri ini dia harus berada di tempat yang paling sangat rahasia. Itu tugas istri. Yang menggosok-gosok antara pusat sama lutut, itu tugas istri itu. Karena di situ aib suaminya. Dan aib itu tak boleh diceritakan dengan siapa-siapa. Aib itu dibawa mati. Lalu kemudian semua mahramnya. Tak ada laki-laki yang berani, Ustaz, di sini nih. Siapa lagi yang boleh? Istrinya sendiri tak bisa. Di sini ada anak, di sini ada adik perempuan, di sini ada bibi. Bibi baik dari sebelah bapaknya atau sebelah maknya, ini boleh ikut memandikan. Yang tak boleh itu istri tetangga, itu tak boleh. Ya Pak, jangan pula istri tetangga nak ikut. Ada ni cuba ikut mandian abang tu kan, jangan. Ya, ni semua laki-laki. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu, orang Islam ini tak ada alasan untuk tidak bisa memandikan jenazah. Tak ada alasannya. Jadi jangan ditugaskan kepada pundak beberapa orang saja. Rupanya orang yang biasa memandikan di kampung awak kok, pas sedang di pantai Cerocok sodonya, si kok mati. Ditunggu ya pulang dari Cerocok tu. Ya kan? Tentu orang yang di sinilah. Makanya umat Islam ini mesti pandai memandikan jenazah. Itulah makanya masjid kita ni mengadakan praktek ni, kena memikirkan bahwa supaya kita semuanya pandai memandikan jenazah. Kalau jenazahnya perempuan macam mana? Nah, ini dia. Sama kan tadi. Yang boleh memandikan semua perempuan, balighah dan waras. Lalu kemudian suaminya. Sama Pak. Kalau istri kita mati, bagian pusat sampai lutut itu bagian kita. Baik depan maupun belakang. Kubul maupun dubur. Itu bagian kita. Karena di sini ini banyak persoalan yang menjadi aib bagi si mati. Lalu kemudian tak ada perempuan di sini yang bisa memandikan. Boleh tak laki-laki? Boleh. Di sini laki-laki boleh Pak. Tapi laki-laki mahramnya, bapaknya, abangnya, adik laki-lakinya, anak laki-lakinya boleh mandikan nih. Ya, saudara laki-lakinya, pamannya boleh. Jadi memandikan jenazah itu Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak orangnya. Nggak usah banyak-banyak. Makanya gini, kata Rasulullah, wahai Umar, mau ndak kamu dapat pahala 2 qirat? Mau ya Rasulullah. 1 qirat itu berapa besarnya? Sebesar bukit Uhud. Apa amalannya Rasulullah? Pertama, kamu ikut menyolatkan jenazah. Yang kedua, kamu ikut mengantarkan dia ke kubur. Mandi sama nguburkan nggak masuk. Tugasnya hanya solat dan mengantarkan. Apa sebab? Karena solat bisa dilakukan oleh banyak orang. Mengantarkan ke kubur bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi masuk ke dalam kuburnya nggak bisa semua orang. Paling banyak 3 orang cuma di dalam. Makanya yang dapat pahala itu penting dia ikut solat dan dia ikut mengantarkan. Memandikan dia ikut. Karena memandikan itu nggak boleh banyak-banyak orang. Cukuplah beberapa orang. 3 orang paling, kurang 3 orang, 5 orang paling banyak. Ngapain banyak-banyak? Yang dimandikan cuma 1. Biasanya hidup dia mandi sendiri. Ya kan Pak? Nah ini dia. Lalu kita memandikan jenazah. Sampai di situ ada yang mau ditanya Pak sebelum kita masuk nih. Ya, ya Bu.
mandikan, keluar lagi Ustaz. Setelah selesai, kita mengapani, ada juga lagi yang keluar dari hidung. tuh dari telinga, gitu, dari mulut. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, setelah kita mandikan, jenazah yang kita mandikan ini kan perempuan. Terus setelah terakhir, ini jenazah mau di sholatkan lagi bagi keluarga yang melihat. Ditinggalkan mukanya Ustaz. Bolehkah menantu dari yang meninggal ini, anaknya perempuan tentu laki-laki, mencium kening almarhum yang meninggal ini? Apakah itu termasuk ke dalam mahramnya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Makasih Bu. Ini masuknya di sini kajian kita ya Bu. Belum kita mulai, Ibu udah mendahului startnya. Iya, yang terpikir sekarang ya Bu. Memandikan jenazah, kalau darahnya masih keluar, sementara bawahnya sudah bersih, kotorannya sudah bersih, nggak ada lagi, lalu dimandikan lagi, tapi masih tetap keluar darahnya, dan itu memakan waktu yang lama dalam memandikan, sampai pula 3 jam olehnya sudah kan, banyak kali keluarnya, maka tutuplah dengan kapas. Ya Bu, tutup lubang-lubang itu dengan kapas, karena ini mengambil iktibar berkias kepada perempuan atau laki-laki yang sedang sakit istihadah kalau perempuan. Kalau laki-laki sulsul baul namanya. Ya Bu. Nah, jadi kalau perempuan istihadah tahu kan, haid yang lebih dari 15 hari, dia sudah tetap wajib sholat, wajib puasa. Tapi pada saat mau sholat, dia kan masih keluar nih. Nah, sebelum wudhu, dia tutup dulu, tutup, lalu dia berpakaian, lalu dia berwudhu, dia boleh sholat, walaupun dalam sholat nanti keluar gak ada masalah. Ya, jadi si mayat juga begitu, ketika udah bersih semuanya, tapi masih kadang-kadang ya Bu, kadang-kadang masih keluar sesekali, tutup aja lubang-lubang nih sama kapas. Ya Bu. Nah, sudah itu tadi mencium. Ya, ada yang namanya mahram mu'abbad, ada yang namanya mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad itu mana? Mahram yang selama-lamanya dia tidak membatalkan wudhu. Mahram yang selama-lamanya tidak membatalkan wudhu. Nah, anak menantu dengan mertua atau mertua dengan menantu masuk tidak ke dalam mahram mu'abbad? Masuk. Karena menantu itu tak boleh nikah sama mak ayah mertuanya, maka dia tak membatalkan. Sama Pak, saya dengan mertua saya bersalaman sekarang nggak batal, karena dia itu mu'abbad saya, itu mahramnya dari musaharah tapi masuk kelompok mu'abbad selama-lamanya. Tapi kalau suami dengan istri, nah ini masih ada pertikaian pendapat. Kalau kita, orang-orang kita ini, suami istri membatalkan, maka tak boleh mencium. Tapi ada lagi yang berpendapat yang batal itu yang hidup, yang mati tak batal. Kenapa? Karena mati itu tidak butuh lagi dia suci atau tak suci. Yang penting dia sudah dimandikan, selesai urusan dia. Jadi kalau saya mati, istri saya cium istri saya dalam keadaan berwudu, yang batal itu saya, dia tak batal. Karena dia tak sholat, dia tak mengapa-ngapa lagi. Itu pendapat yang lain pula gitu. Kalau kita ngambil yang mana? Nyamannya mana? Ibu kalau suami ibu mati kepingin tak cium terakhir? Sebelum mandi aja lah diciumkan. Iya, sebelum mandi cium, nanti udah mandi nggak usah lagi. Kenapa? Kalau memang kita pakai prinsip batal membatalkan, kan gitu. Ya, daripada nanti udah kita cium, udah diwudukkan ya dicium, lalu kemudian dari kubur, hati awak berkata jo, alah laki dan batalnya, awak tu kata-kata jo, nyalah dikubur, ancak dicium sebelum dimandikan. Dah Bu? Dah. Ya. Cara memandikan jenazah, letakkan mayat di tempat yang telah disediakan tu.
posisi tempat memandikan itu sebelah kepala mesti lebih tinggi daripada sebelah kaki. Gunanya apa? Supaya air mudah turun, kotoran mudah turun. Ya, kalau kita di kampung-kampung tuh gampang lah. Kalau rumahnya papan dulu Pak, dibuka lantai anak, ini paha anak jadi bantalan terakhir. Kalau sekarang tak bisa lagi. Maka dibuatlah inisiatif tempat pemandian. Padahal yang enaknya kalau mak ayah kita yang mati, mandi di pangkuan kita. Kenapa? Dulu ketika kita bayi, kita mandi di pangkuan dia. Masa ketika dia mati sekarang mandinya di seng itu. Di seng kan Pak. Itulah. Tapi karena memang rumah kita tak bisa pula dibuat kayak di kampung-kampung kan. Di kampung rumah papan bisa dibuka lantai ya. Kalau kita nggak bisa. Orang yang memandikan jenazah, terutama imamnya, pemimpin ini niatnya yang mesti dibaca. Sudah disiapkan semua airnya tadi itu, di atas sudah kita bicarakan. Airnya sudah siap, mayatnya sudah siap di atas tempat pemandian, maka si imam mengomando bacaan ini. Nawaitul ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau mayatnya laki-laki. Nawaitul ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau di situ tulisan tangan saya. Ya, itu tak bagus tulisan tangan saya itu, Pak. Sengaja aku memandikan jenazah ini, mayat ini karena Allah Ta'ala. Tak bisa kita bahasa ini menghafalnya. Pakai bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Kalau perempuan ini sama, cuma di sini dirubah. Ini tanda perempuan nih Pak, Bu. Ini tanda laki-laki nih. Domir ini tanda laki-laki haza. Kalau dia haza, maka di sini mayit. Kalau di sini hazihi tanda perempuan, di sini tambah satu ta lagi. Ya. Nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Kadang-kadang Bapak Ibu ketemu di buku panduan, ini ditukar dengan Allah. Li ini kadang ditukar sama Allah. Nawaitul ghusla ala hadzal mayyiti. Nawaitul ghusla ala hadzihil mayyitati. Boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Tujuannya sama. Kalau ini artinya untuk, kepada, kalau Allah atas, sama aja. Oh gitu. Ya, nawaitul ghusla nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Ya, tertinggal benar tuh. Untung diingatkan. Tengok yang di buku ya Bu. Kalau yang di kertas Pak, benar. Nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Ini anak saya kemarin saya suruh cari ini Pak. Rupanya dapat yang tak pakai fardul kifayah. Yang itu tulisan tangan saya. Kita ulang ya Pak, Bu. Nih, kita ulang Pak. Ini untuk kita nih. Nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Ini untuk ibu-ibu. Nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Hafal Bu? Hafal lah. Masa memandikan doa itu tak hafal. Nah, setelah itu barulah kita melakukan siraman. Yang pertama apa? Siram dengan air yang mutlak dari kepala hingga kaki. Macam mana cara menyiramnya? Ini dia. Jadi mayat itu Pak, Bu, kita mandikan mayat. Ini kepala mayat. Nanti kita praktekkan. Ini kepala mayat. Ini kakinya, karena memang posisinya seperti itu. Ya, kalau kita memandikan, siram nih dari sini kemari. Sebelah mana dulu? Sebelah kanan. Sebelah kanan si mayat. Sebelah sini.
Kepalanya di sini, sebelah kanan di sini. Merengkan dia ke kiri sedikit. Makanya bahasa di situ dimiringkan ke kiri dengan 3 kali siraman. Siram dari kepalanya sampai ke bawah. Siram lagi sampai ke bawah. Siram lagi sampai ke bawah. Kenapa dimerengkan? Supaya punggungnya basah. Jangan ditelungkupkan mayat tuh. Dah disiram dia nungkui. Enggak boleh dah, dia cuma dimiringkan. Ya, setelah ini basah semua, dimiringkan lagi dia ke kanan. Siram sebelah kirinya dari kepala sampai ke kaki 3 kali. Nanti baru telentang. Telentang ini baru tengahnya dari atas sampai ke bawah. Sebahagian orang mengatakan ini siraman air 9. Sebahagian orang menterjemahkan ini air 9. Atau air 9 itu nanti ditaruh di belakang cara menyiramnya, boleh. Atau di depan sekali, di belakang sekali, boleh, tidak ada masalah. Cuma air 9 itu Pak, Bu, itu bahasa tradisi kita. Yang disunnahkan oleh Nabi adalah meniga-niga kali. Nah, meniga-niga kali. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Orang kita menyebutnya air 9. Kenapa? Karena 9 kali siraman. 9 kali siraman itu jangan ditaruh di tempat 9 buah. Karena saya pernah jumpa. Diletakkan Pak air itu di dalam gelas 9 biji gelas. 9. Saya tanya, untuk apa Pak mandi 9? Memang besar apa mayatnya? Sebesar apa mayat pakai gelas? Saya tengok mayatnya besar, orang dewasa. Saya tanya, cukup 9 gelas untuk nyiram dia tuh? Barulah saya jelaskan, Pak, air 9 itu bukan ditaruhkan di 9 gelas, tapi menyiramnya 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, 3 kali bagian tengah. Jadilah dia 9. Oh, tidak cukup Pak Ustaz 9 tuh. Kenapa? Karena badannya boleh lebih. Makanya bahasanya situ, boleh lebih. Jangan pula diukur. Pokoknya 9, basah tidak basah tersorahnya lah, ngapunya godang-godang kali badan. Tidak bisa. Tidak bisa pakai asumsi itu. Ya Pak, Bu. Nah, jadi itu hanya kondisi awalnya seperti itu dia. Tapi kalau memang tak bisa dia 9 dengan kondisi 3 kali 3 kali, ya dilebihkan. Nih. Udah basah semuanya. Udah basah semuanya dari atas sampai ke bawah. Baru kita di sini mengistinjakan. Istinja itu menceboi. Bersih-bersihkan. Mana yang pertama mesti dibersihkan? Depan dan belakang. Kubul dan dubur. Bagaimana caranya? Mayat di setengah dudukkan, dilayang Pak bahasanya, dilayang Bu. Jadi kalau mayat itu baringnya seperti ini, posisinya agak diangkat dikit. Dari sini nih, dari sini nih, agak diginikan, agak dinaikkan. Nah, jadi ini pengurus masjid mesti berinisiatif bagaimana tempat pemandian kita tuh besok bisa diputar bawahnya sehingga dia bisa naik sebagai kepalanya. Kayak di rumah sakit, kayak tempat tidur rumah sakit. Tuh. Ya, mudah-mudahan bisa tuh Pak. Bisa dirancang niru dari rumah sakit tuh. Nanti diputar di engkol aja kan. Engkol ke naik sendiri dah sebelah punggungnya. Jadi tidak payah-payah kita. Sekarang kan bagaimana praktisnya aja. Nah, baru dipencet, ditekan-tekan, jangan diurut, jangan digini, copek lah, tidak bisa, ditekan, tekan-tekan, terutama posisi sebelah kiri, ya Pak Dokter, kotoran kita berasal sebelah kiri ya, nah itulah hebatnya Allah tuh, yang baik-baik ditaruh sebelah sini, yang jelek-jelek taruh sebelah sini, jadi banyak-banyak tekan posisi sebelah kiri. Jadi kita nih Pak, kalau payah mau beol, itulah dia, tekan-tekannya sebelah sini, jangan sini. Kalau sini tekan tak keluar dia, dan sini tekan. Ya,
Jadi orang meninggal tuh Pak, ini yang tekan, perut sebelah kiri tekan, nanti dia keluar. Tapi dengan kondisi air tetap jalan disiram. Jangan sampai beronggok pula kotoran itu di bawah, jangan. Kotoran tidak boleh beronggok, dia tetap harus jalan. Ya, udah bersih semuanya. Waktu mau mencebok itu, nih mesti, nih niatnya. Nawaitul istinja'a lillahi ta'ala. Nawaitul istinja'a lillahi ta'ala. Sengaja aku menceboki mayat ini karena Allah Ta'ala. Nah, pada posisi ada bacaan enggak yang saya bikin di situ? Enggak ada ya? Uish, tak ada pula. Di situ ada bacaannya Pak, saya tulis ya. Nah, ini kita ulang Pak ya. Ini kita ulang nih. Pada saat menyiram posisi kanan, itu ada doa yang dibaca di situ. Ya, ada doa. Sini, posisi kanan. Ghufranaka ya Allah ya Rahman. Siraman sebelah gini, bacanya ketika ibu mau nyiram tuh. Ghufranaka ya Allah ya Rahman. Keampunanmu ya Allah yang diharapkan untuk dia nih dengan kasih sayangmu. Pada saat dibelokkan ke kiri, dimerengkan ke kanan, berarti nyiram sebelah kiri. Ghufranaka ya Allah ya Rahim. Siram sebelah kirinya. Ghufranaka ya Allah ya Rahim. Selesai, telentang baca. Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gabungan dari ini, gabungan dari gini. Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, nih. Dah selesai tuh, baru ini masuk istinja. Tadi lupa nih, tidak ditulis oleh anak saya ini. Ya, baru diistinjakan. Tadi istinja udah. Nah, udah istinja itu selesai, kotoran ini udah keluar semuanya. Kotoran udah keluar, baru kita menyelesaikan bagian atasnya. Nih. Ini disiwak. Siwaknya sebaiknya sebelah kanan mayat dulu posisinya. Kain yang tadi dibulat-bulat tuh ya Bu. Kain yang dilinting-linting kayak rokok tuh. Nih. Ya. Yang memandikan, yang gosok-gosok sebaiknya pakai sampul tangan. Ya, sebaiknya. Nanti ada sunnah-sunnahnya, nanti saya jelaskan aja. Ya. Dah itu baru ini bersihkan mata, hidung, telinga semua, sela-sela jari ini bersihkan semuanya, rapikan. Jangan ada yang dikurangi. Jangan ada yang dipotong. Ada yang mengatakan boleh dipotong, kalau kukunya panjang potong aja. Nanti kukunya masukkan aja ke dalam kain kapannya. Enggak usah lagi, bersihkan aja dengan kain tadi itu, bersihkan bawahnya nih, bersihkan ya. Tapi jangan ibu pedicure pula. Jangan, bersihkan. Ya. Pak Ustaz, dia waktu hidup suka pedicure macam mana? Waktu mati tidak usah pedicure kan. Ya. Nah, udah itu baru disiram dia sama air sabun. Air sabun, udah mulai mandi nih, bersih semuanya. Udah selesai, bersih. Bersihkan mulut sudah, bersihkan ujung jari-jari sudah, hidung sudah semuanya. Nih. Nah. Setelah mayat bersih, tadi disiram sama air mutlak, sudah itu sama air sabun. Ya Bu, sudah sama air sabun, digosok-gosok, selesai semuanya. Setelah mayat semuanya bersih, siram kembali dengan air mutlak seperti siraman di atas. Pertama, setelah itu terakhir nih dia. Siram dengan kapur barus yang halus dan mestinya sebaiknya ditampung dengan kain yang tipis. Supaya butiran-butiran air kapur barus itu tidak nempel di badan si mayat tuh. Ya. Setelah itu baru diwudukkan.
nih kita pakai yang diwudukkan. Karena di awal saya sudah katakan ini gaya orang NU, ya, diwudukkan. Dan kita mayoritas rata-rata di sini diwudukkan. Diwudukkan mayatnya. Bagaimana cara mewudukkannya? Seperti kita wuduk salat. Nah, niatnya tadi itu di sebelah itu ada. Nawaitul wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan. Selesai. Mayat dielap dengan handuk yang halus, ngelapnya perlahan. Perlahan. Enggak boleh kayak kita waktu hidup ngelapnya. Pelan aja. Udah kering semuanya, baru ditutup sama kain yang kering, mayat siap diangkat. Dah, berarti mayat dah selesai. Terus kerjaan kita apa? Ini, mengkafani. Apa yang diperlukan ketika mengkafani jenazah? Nih, kain putih minimal 1 lembar untuk laki-laki, 3 lembar untuk perempuan. Minimal. Laki-laki boleh 1 lembar. Minimal. Untuk perempuan minimal 3 lembar. Tapi adat kebiasaannya di kampung kita, laki-laki pakai 3, perempuan pakai 5. Itu biasa. Ya Pak? Nah, cara menghitungnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dihitung kainnya, bukan baju dan bukan gamis dan sarungnya, tidak masuk sorbannya, itu barang yang tak dihitung. Yang dihitung cuma kain bawahnya, itu yang dihitung. Ya, kain 1, kain 2, kain 3, itu yang dihitung. Lembaran kain itu yang dihitung, lapis itu. Kalau nanti dibikinkan baju, maka dia tak dihitung baju itu. Dia dipakaikan sarung, sarung tak dihitung. Dia dipakaikan jilbab, jilbabnya tidak hitungan. Dia dipakaikan sorban, sorbannya tidak hitungan. Ya Pak? Kalau tak dipakaikan itu macam mana? Boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai sarung, nggak pakai gamis, nggak pakai sorban, nggak apa-apa. Bungkus saja langsung. Kayak kita bungkus lopek. Boleh, nggak apa-apa. Ada orang yang pakai tradisi kayak gitu tuh Pak. Tapi kalau kita rata-rata dibikinkan itu kan. Di sini pakai Pak. Pakai kan? Pakai sarung, pakai gamis, ya. Dan pakai gamis itu nggak payah. Buatkan gamis orang mati itu Pak, nggak sampai 3 menit. Paling gampang buatnya, mudah. Kain diukur panjang seperti kain lapis bawah, dilipat 2. Sudah lipat 2, lipat lagi. Lipat 4. Ambil sudut tengahnya, potong. Jadilah lubang leher. Dah, selesai. Tidak perlu dibawa ke tukang jahit, diukur-ukur. Nanti jangan pula, lama Pak Ustaz buat itu Pak Ustaz. Tidak ada lamanya. Ya. Lalu kemudian tali, 5 utas. Tali itu diambil dari sudut kain itu. Dari sudut kain kafan itu, biasanya sudutnya keras, tepinya. Tepinya itu dirobek. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, robek. Itu pula lah hebatnya kain mayat itu Pak. Gampang dia dirobek. Tepinya. Mudah. Tapi kalau dirobek ke tengah, susah dia. Robek ke tepi. Ya. Sudah itu siapkan gunting, kapas, serbuk cendana kalau ada. Kalau enggak ada serbuk cendana, serbuk gaharu juga boleh. Kalau tak ada, itulah bawah kapur barus. Ya Pak, minyak wangi, air mawar. Minyak wangi itu Bu, jangan yang cap duyung itu juga.
Ya Pak, jadi tukar-tukar lah ya Bu. Makanya Bapak Ibu, inilah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hebat Pak. Laki-laki ini disunahkan pakai harum-haruman minyak wangi, tapi minyaknya yang jernih. Minyaknya jernih, baunya kuat. Apa sebab? Karena laki-laki disunahkan baju putih. Jadi minyaknya itu mesti yang bening Pak. Jangan yang agak kekuning-kuningan, nanti berbekas bajunya. Jadi pakai yang bening, tapi baunya kuat. Kalau perempuan, oleh Nabi disuruh pakai minyak wangi yang berwarna, nampak warnanya, tapi tak ada baunya. Pasti mikir, untuk apa pakai minyak wangi tak ada baunya? Lebih baik pakai minyak goreng ya Bu. Itulah hebatnya Islam. Kadang-kadang kita mentelaahnya Pak agak rumit juga. Padahal maunya Nabi apa? Laki-laki itu kalau dia pakai harum-haruman masuk masjid, segar gitu kan? Ya orang yang nerima, segar. Kalau ibu masuk masjid nggak usah bau. Tapi nanti ketika ibu pulang, ibu pulang baunya tertinggal. Waduh, bau siapa tadi ini ya? Orangnya 10 tadi perempuannya. Istri siapa yang pakai tadi? Gitu. Jadi enggak timbul fitnah. Kalau ibu masuk sini tercium, onde mak jando surang kaya harum kali. Itu Pak, nimbulkan fitnah. Ya. Jadi makanya perempuan itu pakai minyak yang baunya tak ada. Tapi nanti ketika dia pergi baunya tertinggal. Pak, itu tanda minyak wangi perempuan itu mahal. Makanya Bapak belikan minyak wangi istri itu yang mahal. Ya Pak, jangan malaikat subuh yang Pak boleh untuk bini. Ya Pak. Ya Bu. Jadi mulai nanti siap nih kalau ibu pesan minyak wangi sama suami. Bang, kata Ustadz, minyak wangi itu bang kalau dipakai tidak ada baunya. Tapi nanti kalau saya pergi tertinggal baunya. Pandailah bang mencarinya. Itu tidak ada nonggo mati ibu tuh Pak. Ogos juta kate tuh. Ya Pak. Selama ini ibu dibelikan yang kayak apa? Kami beli sendiri Ustaz. Beli sendiri ya Bu. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini persiapan mengkafani jenazah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Pertama, ambil tepi kain tadi, ambil jadikan tali. Jadikan tali. Ini tengok sini aja lah Pak, di situ enggak ada gambarnya. Subhanallah wa bihamdih. Tali yang sebelah kaki dengan sebelah kepala itu agak lebih pendek daripada yang di tengah. Tali bisa 5. Bawah lutut, bawah pinggang, bawah dada, dekat leher. Tuh, kondisi tali seperti itu. Yang ini pendek aja. Ini pendek, ini pendek. Setelah itu ukur jenazahnya. Kain kapan jangan dipas dengan ukuran jenazah. Jangan. Jadi kalau
rumahnya, di belakang rumahnya, di muka rumah orang. Kan itu jadinya. Hah. Jangan malah-malkan yang kayak gitu tuh. Saya bilang itu wasiat yang tidak perlu dilakukan. Kita punya dua pilihan. Satu tanah wakaf umum, satu tanah Pemda. Tanah Pemda itu dua pula tuh dekat dengan kami itu. Ada air hitam, ada di... yang di situ aja dua Pak Ji. Dua tumpuk. Ada di Uka, ada di air hitam. Tinggal pilih aja. Di Rumbai ada pula satu lagi, ya kan? Di Palas ada pula satu lagi. Tuh, tinggal milih aja. Rupanya besi korehnya nak ditanam ayah di belakang rumah. Akhirnya kami pada pergi sendiri-sendiri, Pak. Saya pergi, Pak RW pergi. Dikubur oleh anak-anak dia aja. Kami dah tak peduli, tak mau lagi. Untung masyarakat tak demo. Kalau sempat demo, habislah. Terpaksa digali lagi. Tapi saya tengok sampai sekarang masih ada. Tak jauh pula dari rumah saya tuh. Masya Allah. Itulah hebatnya. Jadi yang kayak gitu tuh jangan wasiat-wasiat lagi. Itu tergantung kita ya Bu. Jangan tanya pada yang mati itu lagi. Tidak tahu dia itu. Suku awak aja nak letak di mana ya Bu. Iya, maksud saya begini. Terserah ibu mau ditaruh di lapis paling luar atau di lapis paling dalam. Itu terserah aja. Atau di sela-sela itu. Gak ada masalah. Cuma supaya nampak agak keren saja karena dia sudah pergi ke tanah suci, letak di sebelah luar. Nah, kan gitu. Agak keren sini. Ya. Kan begini Bu, kain itu kan agak sedikit kasar, satu. Lalu kemudian dia agak sedikit jarang-jarang, nah tuh. Jadi letakkannya di posisi di paling luar ya Bu. Ya. Kemudian kain ihram itu kadang-kadang kalau dari sebuah bank itu ada mereknya. Nah, kalau ada merek jangan diboleh. Besok ditanya uang pegawai bank itu ini malaikat bayo ada ya. Jangan dipakai. Yang polos-polos lah pakai. Bu. Iya Pak. Yang untuk saya itu ada salah satu merek bank saya tengok. Itu waktu di sana aja nggak saya pakai. Saya bilang sama istri, kalau saya mati, yang ini jangan dibawakan. Ya. Itu ada merek bank. Malu kita sama mungkar nakir tuh. Ya Pak. Dah. Setelah kain kita robek, lebar Bu ya. Standar lebar ya, standar 2 meter ya, 1,5 meter. 1,5 meter ya, kalau dulu 1 meter ya Bu. Dulu kalau yang 1 meter untuk ukuran saya terpaksa 2 kain.
selesaikan dulu pertama. Ya. Nah, udah ini selesai, Bapak Ibu, kita ngurus jenazahnya. Jenazahnya taruh di sini. Kita taruh di sini jenazahnya. Nah, ini contoh jenazah aja. Ya, ini jenazah. Ya, lalu kalau perempuan sisiri dia rapi-rapi, sanggul 3 buah sanggul. Disanggul. 1 di sini di tepi, 1 di tepi, 1 di tengah. Ya, Bu, 1 tepi kanan, 1 tepi kiri, 1 di tengah. Ah, tu dia mako jangan. Awak bule. Payah orang nak mengem. Ya, Bu. Disanggul. Disanggul ya, Bu. Sini 1 bagian, sini 1 bagian, sini satu bagian. Nah, sudah itu kalau perempuan dicelak. Pasang air seduh, dicelak bawah, celak bawah. Ini celak alis ya, Bu. Celak alis, celak bawah. Jangan di blows on, blows on. Jangan pula pakai ini pula. Iko dulu Pak waktu duit iko te kojo. Jangan pula mati dibuat lo iko. Jangan dibedai tapi tidak di blows on. Ya. Ini dicelak sininya, ini. Bibir jangan di lipstick. Tekojik beko malaikat malik tu. Malaikat mungkar nakir tu. Ya, tekojik kau mengapul kau. Orang dibakar lah merahnya. Ya, celak, Bu, celak. Celak boleh perempuan. Ya, ni celak boleh. Ni bawah mata ni boleh. Laki-laki Pak boleh di bawah mata ni dikasih. Kita ni Pak sebenarnya pakai yang di belah bawah ni sunnah Pak. Nabi pakai dia ni. Cuma kalau saya pakai ini Bapak kaget. Ya kan? Mengapa Ustaz kau je kan? Padahal sunnah Pak kita bercelak bawah ni. Nih. Apa namanya itu, Bu? Yang di bawah kok? Eliner apa? Eliner ya, Bu. Eliner ya, ini eliner. Kalau ini sedo. Kalau ini baru celak. Nah. Apa, Bu? Jangan pakai yang kimia-kimia tuh, pakai non alkohol pakai. Ya, Bu. Biasanya kalau ini tak ada yang kimia. Yang kimia itu yang ini biasanya kan, sama yang itu kimia tuh. Kalau yang ini enggak nih. Ya, Bu. Dah. Boleh perempuan dibegitukan. Tapi apa, Bunda? Bedaknya ya boleh dibedai perempuan. Bedaknya itu bedak yang wajar dipakai aja, Bu. Jangan bedak Kelly yang berminyak pula.
Ya Bu, jangan bedak yang biasa dipakai orang yang berminyak-minyak berkilat-kilat itu. Pakai bedak biasa aja. Kalau dulu nenek-nenek awak tu kan ada bodak Korea dan cap nyonya tu kan. Pakai kusuk-kusuk nak pakai tu, dikusuk-kusuk dulu baru giko-giko kan. Model budak pipa tu. Ya benar. Tu. Ya Bu. Nah, yang gampangnya seperti itu. Jadi jangan pakaikan yang berminyak-minyak gitu. Ya. Dah. Dah tu posisi udah seperti itu, siap dibungkus. Sudah siap dibungkus. Maka yang pertama harus dibungkus. Cara membungkus. Macam mana cara membungkus? Setelah bajunya selesai, kainnya selesai, ininya sudah selesai, maka kita akan melipat kain ini. Kain ini boleh dilipat per satuan-satuan. Boleh dilipat satuan-satuan. Satu lembar, lipat dulu. Nanti lembar dua, lipat dulu. Cuma agak repot nanti membukanya di kubur. Ya, maka diambil semuanya, 3 atau 5 itu ditarik semuanya ke atas. Dilipat dia. Lipatnya ke arah mana? Lipatnya ke arah kiri si mayat. Ya Bu, Pak? Lipatnya, bukan, Masya Allah, salah. Lipatnya ke arah kanan si mayat. Ini mayat. Lipat. Kalau bisa. Posisinya agak di sini. Karena mayat nanti akan dimerengkan. Jadi dia posisinya agak di sini. Supaya agak gampang ngambilnya nanti waktu membuka. Ini Pak, yang melipat seperti ini nih. Ini tradisi orang kita aja. Sebenarnya boleh enggak dilipat? Boleh, cuma kayak kita pakai sarung aja boleh. Ditampukkan itu kainnya boleh. Kalau enggak diikat macam mana Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Enggak kan lopenya itu dah. Tak mengaponya dah. Ya kan? Cuma kenapa diikat? Karena barangnya kita lipat tadi itu, kita pintal, makanya dia diikat. Kalau kita lipat, enggak perlu diikat. Nah, kita yang pakai tradisi kita aja lah. Yang dipintal, pintalnya arah ke kanan si mayat. Supaya nanti ketika bukanya tinggal narik ke kiri. Ya. Itu mengikat. Ikat dari bawah ke atas. Kaki, lutut, pinggang. Sampai sini. Sini biarkan dulu sementara. Kalau masih ada yang nak ditunggu, tinggalkan sementara. Nanti udah selesai semuanya, datang semua udah tutup, ikat bagian kepalanya. Mengikatnya jangan ikat mati. Ikat buhul sentak seperti kita ngikat sepatu. Supaya enggak susah. Karena nanti dikubur mesti dilonggarkan. Yang tidak dilonggarkan itu yang di pinggang. Di pinggang jangan dilonggarkan tangge sodore. Ini kobek pinggangnya itu. Jangan dilonggarkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai ya untuk mengafani jenazah. Nih, merenciskan minyak wangi, letakkan jenazah di atas kain kafan tadi sudah saya sampaikan semuanya. Ikat dari ujung kaki, renciskan kembali minyak wangi pada jenazah. Jenazah siap untuk disolatkan. Di situ ada doa. Doa selesai mengurus jenazah. Apa? Lalu menguburkan. Nih. Menguburkan jenazah. Ya. Dulu waktu kita masih kecil jadi sebuah kebanggaan pula lah ada laki-laki pakai gigi emas.
Padahal ada beberapa larangan yang tak boleh bagi kita laki-laki. 1 pakai emas, 2 pakai perak, 3 pakai sutra. Itu memang kita nggak boleh. Tak boleh, Pak. Walaupun banyak piti awak, yang itu tuh biarlah untuk bini awak aja. Awak biarlah membolien aja lah untuknya. Ya Bu, karena memang perempuan ini Pak perangkat hidup yang paling mahal. Minyak wanginya aja mahal, ome mahal, perak mahal, kain sutra mahal. Jadi awak kau Pak oleh Allah disuruh mencaya aja yang makai bini awak. Ya Pak. Jadi kalau bini awak minta agi aja lah. Cuma ibu kalau laki ibu minta agi pula lainnya. Paham ibu kan? Jangan tak paham pula ibu yang itu tuh. Dah Bu, iko kadang minta ke laki laju, tiba laki yang minta nyono icon ndak nongo main HP je kojo. Dah Bu, jangan mendorong-dorong pula lagi. Pertanyaan ini, kalau pakai gigi palsu macam mana? Kalau bisa ditanggal, ditanggal. Kalau tak bisa, enggak usah. Apa sebab? Karena dia tidak haram. Tapi persoalan emas, sebisa mungkin ditanggal. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, biar aja lah dia bawa. Ya kan? Kalau laki-laki, tanggallah. Selagi bisa. Tapi kalau udah tak bisa, ini udah menggigit dia. Tak bisa lagi dibuka. Itu nasib lah. Kan dibawa je nampak barang yang haram tidaknya, ya kan Pak? Itu makanya ini mohon maaf kalau ada yang gigi ome tanggal gini. Sebelum besok dipaksa tanggal je tang besok deh pemandia kau bahaya tanggal je tang, ya kan? Awat nya. Dah Pak ya. Nah jadi kalau gigi tak apa-apa. Perempuan ada yang pakai susu. Ya itu dia mau saya sampaikan. Ya kan? Perempuan ada yang pakai ini, pakai susuk sini kan. Ada yang pakai spiral. Spiral tak payah saya tunjuk tempatnya. Ya kan? Nah, itu macam mana? Biarkan saja. Jangan dibelah pula. Panggil pula Pak Dokter nih. Pak Dokter tolong bola nama dan ngapo? Nya pakai susu ya kan. Pak Dokter, Pak Bu Bidan tolong ambil Bu Bidan ngapo amak dia pakai spiral nih. Jangan, tak usah, biarkan aja. Tak apa-apa. Kenapa? Itu benda halal. Kecuali memang bendanya dibuat dari benda yang tidak halal. Tapi saya yakin itu sudah ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Itu boleh. Udah Bu? Udah. Iya. Sekarang kita bicara tentang menguburkan jenazah. Nih. Ini memang tempatnya berserak-serak di sini Pak. Apa sebab? Karena kemarin permintaan menurut saya cuma 2 aja, memandikan dan mengafani. Selesailah waktunya 1 jam gitu kan. Rupanya enggak, kata Ustaz Midi semua Ustaz. Ini solatnya pun tak saya buat, karena saya yakin solatnya udah bisa. Kubur, yang pertama mempersiapkan kubur dan lahat dengan memperhatikan kondisi tanah. Sebelum kubur dibuat, mayatnya diukur dulu. Berapa panjang mayat, lebihkan ke atas, lebihkan ke bawah. Jangan pas-pasan aja. Payah beko kalau pas-pasan. Lebihkan lubang mayat itu ke atasnya agak sejengkal, ke bawahnya agak 1 jengkal. Lalu kemudian kondisi kubur itu pilihan Pak. Lihat kondisi struktur tanahnya. Kalau struktur tanahnya bagus, maka buatkan lahat di depan. Saya gambar ini tak pandai pula saya. Ini lubang kubur, ini bawahnya, ini bawah ya. Di sini ini di bawah yang sebelah sananya itu, sebelah depan itu dilahat, ditebuk. Lahat itu ditebuk, kira-kira badan mayat ini kalau mereng masuk dia. Ya Pak, kira-kira dia mereng masuk dia gitu, tep gitu. Dalamnya itu kira-kira 40 cukup lah, atau 30 cukup. Berapalah lebar badan kita nih, tebal badan kita ini berapalah. Kalau saya ya mungkin agak 40 lah. Kalau yang kecil-kecil tuh 30-20 cukup lah. Ya kalau yang kayak saya nih, kalau yang kempes-kempes tipis-tipis saja. Kalau kayak saya ini terpaksa lah, enggak tebal.
Tapi kalau kondisi tanahnya memungkinkan, tidak runtuh. Kalau runtuh jangan, nanti bahaya. Bolak-balik ngurus itu aja. Ini kalau yang bisa dibikin lahat. Lahat samping, depan. Kalau tak bisa, bikin lahat tengah. Tapi hati-hati. Ini banyak ada pendapat yang mengatakan lahat tengah itu Yahudi punya. Ya. Tapi rata-rata banyak yang pakai lahat tengah ini. Karena kondisi tanah tadi itu. Di tengah sini ditebuk lagi lubang ke dalamnya, ke bawahnya. Didalamkan lagi tengahnya itu, seukuran kita mereng. Jadi mayat tetap dimerengkan juga, jangan ditelentangkan. Posisi mayat tetap mereng di tengah. Nah, ini yang nomor 2. Pilihan kedua, ini pilihan 1. Pilihan ketiga, kubur tidak bisa dia dibuat, tidak bisa dibuat lahat samping, tidak bisa dibuat lahat tengah, maka kubur biarkan saja kotak segi 4. Nanti mayatnya taruh sini, kasih papan, papan samping, papan mereng, papan mereng. Mayatnya di sebelah sini, papannya di sini, supaya pada saat ini jatuh, mayat itu tidak terkena timbunan tanah, terhalang oleh papan. Dah, tak bisa juga seperti itu. Ada daerah yang tanahnya gambut, tak bisa, maka boleh pakai peti. Pakai peti, ya Pak. Peti kayak peti itulah, kayak peti mati biasa itulah. Ya, ini kalau udah terpaksa betul, pakai peti itulah. Umpamanya 1, tanahnya memang tak memungkinkan kecuali peti. Yang kedua, mayatnya udah rusak, maka terpaksa dipeti. Ya Pak, kayak kemarin tuh, corona terpaksa dipeti. Ya, jadi itu ada alasan-alasan kenapa boleh pakai peti. Sebagian orang mengatakan peti itu Nasrani, Pak. Kayak Nasrani. Kayak orang Islam nih. Nih, pilihan pertama kalau bisa. Ya. Kalau bisa. Dah selesai nih. Ukuran papannya tergantung apa yang kita pakai, Pak. Ya, kalau dia yang samping ini, ya cukuplah 2 lembar papan yang disatukan untuk nutup punggungnya. Kalau di tengah gitu juga. Kalau ini yang paling banyak makan papan. Nih, ini banyak makan papan nih. Beberapa lembar papan tuh. Berapa tebalnya papan? Tergantunglah pada situasi keuangan lah. Kalau bisa beli yang tebal ya tebal, tak bisa yang tipis apa adanya, nggak ada masalah. Ya, jangan pula itu nanti jadi persoalan tibo janu potong tobal papan tibo amak dan tipi. Jangan ada masalah. Papan itu tak ada standarnya ya Bu. Lama-lama kan untu aja nyok. Jangan usah minta pokok standarnya tebal, payah mencarinya tuh. Dah. Nah, setelah ini selesai, mayat kita bawa ke dalam kubur. Caranya macam mana memasukkan mayat tuh? Ini kaki, sebelah kaki, ini sebelah kepala. Mayat itu datangnya dari sini, Pak. Dari sebelah kaki. Dari sebelah kaki dengan posisi kepala dulu. Kadang-kadang nih salah gambar lain pula dia. Nah, gitu kan. Nah, ini posisi mayat nih. Posisi mayat yang sudah diikat tadi itu. Nah, ini kepalanya sorongkan dulu. Disambut di bawah. Sini ini ada orang nih. Agak 3 orang nyambutnya. Kepalanya Pak turunkan dari sebelah kaki. Jadi ini lubang kubur. Kepalanya kan sana, kakinya sini. Datangkan dia dari kakinya tuh. Sep ke sana. Jadi enggak dari sini. Kalau kita kan rata-rata dari sini kan. Selama ini kan dari tengah kan. Nah, sebaiknya dari ujung kakinya. Sorong kepalanya tuh. Kepalanya diambil disambut oleh orang bawah sana. Nah, baru disorong ke sana. Ya Bu? Ya, kepalanya yang diturunkan dulu. Sebelah kepalanya ini diturunkan ke lubang kubur tuh, disambut oleh orang di dalam kubur. Ah gitu. Jadi selama ini kan kita dari samping.
Gitu kan? Nah, aturannya enggak begitu. Dari kepala. Dari kaki, dari lubang sebelah kaki, kepalanya dulu kan. Kayak gini. Nih, ambil balonnya. Kayak gitu tuh. Ya, selama ini enggak. Sampai. Gitu. Ya, rupanya salah teknis ya, Pak. Teknisnya dari kepala, dari sebelah kaki, kepala dulu kan. Nah, setelah mayat sampai di dalam sini, kalau lahat, masukkan ke lahat. Sudah dimasukkan ke lahat, tanah kan sudah kita siapkan. Tanah bulat untuk mengganjal punggung. Punggung, bawah ini, bawah kaki, sini, pundak, sama kepala. Kalau cukup 5, kalau tak cukup 5 tambah 2 lagi. Tak cukup 7 tambah 2 lagi, 9. Bilangan orang mati tetap mengacu kepada bilangan ganjil. Ya. Jadi 5, 7, 9. Dah, mayat dimerengkan. Nah, nih. Kalau udah dimerengkan mayat, buka talinya, kendorkan. Mukanya dibuka. Muka ini mesti kena pada tanah. Mesti nempel. Nih Pak, mesti nempel dia ke tanah. Kenapa? Karena dia dari tanah. Dari tanah, dikembalikan ke tanah. Besok dia akan lahir lagi dari tanah tuh. Sudah itu selesai, tutup sama papan. Papan ini difungsikan tutup. Sudah ditutup dia sama papan. Papan ini jangan sampai tumbang. Terserah bagaimana teknis. Karena ini hanya tinggal, ini bisa dipasak aja Pak. Pasak kayu. Buat pasaknya 3. Kaki, tengah, kepala. Oh iya. Orang dah tua nih kayak gini lah kalau ngomong. Batuk dia. Kalau dulu kita batuk takut orang. Takut corona. Udah Pak, udah kita pasak sini. Pasak.
Nah, jadi yang pakai peti ini kalau dia normal seperti di kampung kita yang tanahnya lunak gitu. Di kampung saya Pak kadang-kadang kalau musim hujan tak bisa lagi, mau di papan samping ini tak bisa lagi, timbul papannya tuh terpaksa begini. Ya, ini alternatif terakhir nih. Kepalanya di sebelah kanan si imam, sebelah kanan sejemaah. Sebelah sana, kalau kita sebelah utara lah, gitu aja lah gampangnya. Ya Pak. Sebelah kanan atau sebelah utara. Jadi jangan taruh sebelah selatan. Kalau sebelah selatan tuh kayak kambing Pak. Ya, kayak kambing tuh. Kayak kambing. Kalau nyembelih, kepala hewan di sebelah kiri. Kalau orang mati, kepala orang sebelah kanan. Itu memang ketentuan Pak. Ya, jadi mungkin ya silap dia. Iya. Iya, Pak ya. Baik, jadi posisi mayat di sebelah kanan Pak ya, kepalanya ya, sebelah kanan. Oke, masih ada Bu? Ya, ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Tanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pipinya menyentuh tanah, maka logikanya hidungnya pasti tersentuh tanah. Apa sebab? Karena hidung lebih panjang dari pipi. Ini ke dinding Pak. Ini kan ke dinding tanah nih. Pasti ini akan menyentuh, ininya akan nyentuh. Jadi kadang-kadang Pak ini bisa tak nyentuh. Karena mayat itu kan kaku Pak. Kaku dia. Kalau kita bisa lah begini kan. Kalau mayat tak bisa lagi, kalau udah gini aja dia. Tapi ini mesti dia terkena tanah. Kalau ini pasti kena di depan.
Kalau ini mesti dikenakan. Artinya apa? Kalau dia kaku lurus, kemudian lubangnya ini datar, ini bisa tak kena, maka lubang datar itu mesti dikasih tanah bawahnya supaya ini bisa terkena tanah. Nah, itu logikanya. Lalu azan. Nah, ini azan. Ini tadi kita bicara tentang mengafani menyelesaikan penyelenggaraan jenazah gaya NU. Kalau gaya NU pakai azan. Kalau gaya selain NU enggak pakai azan. Ya Pak, untuk laki-laki azan, untuk perempuan iqomah. Kenapa gitu? Karena waktu dia lahir itu yang pertama kali dia terima. Bacaan itu yang dia dengar. Maka untuk terakhir kali, itu pula lah bacaan yang mengantarkan dia. Apa hukumnya? Boleh enggak tuh? Nah, orang kita nih Pak, mengambil dalilnya begitu. Utlubul ilma minal mahdi ilallahdi. Inilah yang menjadi dalilnya. Ajarkan ilmu mulai dari buayan sampai ke lubang lahat. Nih, ajaran pertama apa yang dia terima? Azan. Ajaran terakhir apa? Azan juga. Itulah yang diambil tuh Pak. Makanya menurut orang-orang yang hari ini kita pakai pendapatnya, dia pakai azan. Tapi ada yang tak pakai azan, silakan aja. Karena ini masalah perdebatan aja Pak. Ya. Jadi kalau umpamanya nih orang-orang kayak saya mati. Samidi tahu tuh, ini mesti diazani Ustaz nih gitu. Ya azan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang ini mohon maaf nih Pak, umpamanya dia sholat, bismillahnya enggak keras, umpamanya tak dikeraskan. Itu ciri orang yang enggak diazani Pak nanti. Kalau kayak saya kan biasa baca keras, itu ciri orang diazani itu. Gitu aja nengok ya Pak. Ya Mas ya. Oke. Jadi kalau umpamanya tradisi di persatuan kita ini macam mana? Pakai azan? Ya udah, pakai aja enggak apa-apa. Pakai apa? Pakai aja enggak apa-apa. Tergantung aja Pak kesepakatan ustaz-ustaz kita yang ada di sini untuk diazankan atau tidak diazankan. Tapi kalau kemudian ada jemaah mengatakan, Pak Ustaz, beko ayadin di dalam kubur jangan diazankan ya Pak Ustaz. Ya udah jangan diazankan karena itu permintaan gitu kan. Tapi kalau umumnya macam mana diazankan? Ya udah kita azankan aja. Ya Pak. Ya. Ada Bu? Ditulis nih mereka bisa nggak tahu nih kalau dia bukan orang Islam. Karena ada tanda sini la ilaha illallah Allah. Kalau orang yang tak Islam nggak mungkin ada tulisan sini kan. Nah gitu. Jadi itu secara umum tak pernah dibuat orang Bu. Itu hanya sebagian kelompok kecil aja yang memakai. Ya Bu. Ya. Jadi kalau kita di sini tak dipakai, jangan dipakai lagi. Ya Bu. Besok nggak ada juga yang baca tuh. Tak ada yang baca tulisan. Iya Pak. Ya. Ya. Menyiram itu pertama, inilah orang mati nih Pak. Adabnya tinggi Pak perlakuan kita pada orang mati. Menyiram orang mati itu tak boleh keras-keras. Makanya tadi tak boleh pakai selang. Ya Pak, pakai gayung. Pakai gayung pelan-pelan. Kalau tak ditampung dengan tangan, maka gayungnya didekatkan dengan badannya. Supaya tidak keras jatuhnya.
Ya Pak, boleh ditampung supaya dia tak keras. Dia ditampung ini untuk apa? Menghindari supaya tak keras jatuhnya. Tak langsung kuat jatuh ke badan. Jadi kalau tak ditampung, dekatkan gayungnya supaya tak kuat jatuhnya ke badan si mayat. Ya Pak ya. Kena mayat. Dan menggosok si mayat ini ada caranya Bu, Pak. Nah ini untuk yang memandikan. Siapapun lah. Menggosok mayat ini tak sama dengan kita mandi. Kalau kita mandi kan boleh ke atas ke bawah gitu kan. Kalau mandi jenazah enggak, searah aja. Set. Makanya jangan dipaksa. Copek lah mandian jenazah tu, ngapo lama-lama. Lama, kena searah. Awak cepat kena. Kalau mayat enggak. Alah, amak den kok. Dulu waktu ketek nyola mandikan den. Makanya pelan-pelan Pak gosoknya. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya Pak, pelan-pelan. Searah ya Bu, sebaiknya searah. Dah. Masih ada Bu, Pak? Ini pas betul mepet mau zuhur nih. Zuhur pas jam 12. Kalau enggak salah. Habis Bu ya, Pak. Dah setelah sholat zuhur kita lanjutkan untuk praktek memandikan. Mulai dari, kalau bisa mulai dari merobek kain. Merobek kain, menyiapkan di sini, lalu kemudian mandikan, lalu kemudian membungkusnya. Dah, terima kasih. Mohon maaf, nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas, di belakang masih ada terasa-terasa, Bapak boleh WA saya, boleh tanya dengan saya, kita terbuka aja. Nomor saya ada dengan Ustaz Amidi. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.